tema 2 yaitu pemimpin idolaku. Nah, apakah kalian memiliki seorang pemimpin idola? Ada. Siapa itu? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala desa. Ayah, boleh. Nah, kenapa kalian mengidolakan mereka itu? Mereka itu? Karena bertanggung jawab. Kemudian baik, ramah, dapat jadi contohan. ya boleh ya. Kemudian di sini ibu ada teks, boleh nanti kalian membacanya ya. Terlihat? Oke, boleh Anggi dibaca dulu. Pamanku Nurah Idola. Pamanku Nurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Budi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasanya memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah, tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Boleh gantian Aziza. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bagaimana dengan bibi di sore hari? Bergantian dengan bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membelikan buku di pasar buku bekas. Boleh Setia lanjutkan. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dalam warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan menghalalkan usaha keluarga. Warung dari pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman itu menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi. Pamanku, seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama-sama dengan. Oke, tadi cerita pamanku lurah idolaku. Jadi dari cerita ini siapa saja tokoh yang ada? Pak Badi, warga, Bibi, bibi, ya, dan aku banyak.
Oke, dari cerita ini kenapa Pak Badi bisa menjadi lurah idola? Karena sikapnya yang Kerja boleh mudah akrab dengan warga, bijak, hidup sederhana dan lain sebagainya ya. Kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai itu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya di sini ibu ada struktur teks pidato. Jadi kalian nanti akan ibu suruh membuat teks pidato. Nah, jadi kalian tentukan pemimpin idola kalian siapa ya. Jadi ada yang dibingungkan boleh bertanya ya. Boleh. Sudah. Oke, dari teks pidato yang kalian buat, kalian boleh mempresentasikan ke depan salah satu ya. Saya kayak Andi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan juga teman-teman semua. Kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang pemimpin idolaku. Pemimpin idolaku adalah Ibu Siti, kepala sekolah kami. Beliau adalah pemimpin yang tegas, ramah, selalu peduli kepada murid-muridnya. Setiap pagi, Ibu Siti menyambut kami di gerbang sekolah sambil memberikan senyum dan semangat agar kami belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu Siti juga sering mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan, disiplin, waktu, dan saling menghormati. Jika ada murid yang mengalami masalah, beliau selalu memberikan nasihat dengan sabar, bukan dengan marah-marah. Itulah yang membuat kami sangat menghormati beliau. Saya mengidolakan Ibu Siti karena beliau memberikan contoh nyata bahwa pemimpin yang baik harus jujur, bertanggung jawab, dan mau bekerja keras. Saya berharap suatu hari nanti bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi orang lain seperti beliau. Demikian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Andi. Boleh teman-teman memberikan aplausnya. Oke, jadi dari Andi mengidolakan Ibu Siti karena beliau jujur, ramah, dan bertanggung jawab. Oke, udah bagus ya. Nah, dari kemudian untuk anak-anak yang lain bisa dikumpulkan saja nanti kertasnya ya ke depan pada ibu. Jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk teks pidato anak-anak yang lain bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke. Ya sebelum kita pulang, ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking sederhana yang biasanya kita lakukan. Yaitu kalau aku suka hati tepuk tangan ya. Ya Bu. Boleh anak-anak berdiri terlebih dahulu.
Undur diri, wabillahi taufiq wal